Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Delvin Dirgantara Bastom dengan NIM 2019-210528. Di sini saya akan menjelaskan seputar pengertian faktor X. Untuk faktor X sendiri adalah benda tidak terwujud yang melekat dalam diri kita. Meskipun tidak berwujud, namun keberadaannya dapat kita rasakan. Pada mulanya, faktor X tidak ada dalam diri kita, atau jikapun ada keberadaannya, itu sangat kecil sekali atau minim. Namun, faktor X ini dapat tumbuh dan berkembang kalau kita tekun untuk mengasahnya. Bentuk X ini bermacam-macam. Ia dapat berasal dari diri sendiri, orang lain, lembaga lain, dan sebagainya. X yang berasal dari diri sendiri meliputi bakat, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik, kualitas suara, pendidikan. Secara singkatnya, itu semua masuk dalam soft skill dan hard skill pada dalam diri kita sendiri. Contoh perwujudan di bidang kewirausahaan ini seperti seorang entrepreneur. Karena entrepreneur sendiri adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman, penuh ketidakpastian, dan juga terancam banyak resiko. Ia harus berjuang mengejar kenyamanan dalam hidupnya. Ia bergerak, berjalan, berpikir, mengetuk pintu, mengambil resiko, mencari produk, membuat dan membangun usaha, serta mendatangkan pelanggan. Bisa diibaratkan sebagai pemula. Seorang pemula yang sedang mencari pintu kesuksesan. Sukses inilah yang dicapainya adalah sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya. Tapi, untuk menemukannya, pintu tersebut harus diketuknya sangat banyak, bahkan tak terhingga hanya untuk menemukannya. Dengan menemukannya, tentu jelas itu tidak mudah, karena ia harus melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. Karena pada dasarnya, sabar atau menunggu adalah pekerjaan yang menyenangkan bagi mereka yang sudah banyak menabur. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melangi dengan NIM 2019-210532. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas tentang menemukan dan menggali faktor X. Nah, di bawah ini terdapat beberapa cara untuk menemukan dan menggali faktor X. Yang pertama itu kenalilah diri kita sendiri, yaitu kita mencari kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, setiap orang itu kan pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nah, kita itu harus mencari dan mengembangkannya agar kita dapat menggali faktor X yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Terus yang kedua itu carilah pintu yang mampu membuat X. Nah, pada diri kita sendiri itu tumbuh terdapat beberapa pintu. Nah, kita tuh harus mendatangi dan mengetuk atau mengembangkan, istilah itu mengembangkan faktor X yang ada di dalam diri kita sendiri. Terus selanjutnya, pintu yang bagus itu adalah pintu yang dalamnya terdapat ruang besar diri sendiri untuk berkembang. Nah, yang dimana itu ruang yang besar itu kita harus bisa berkembang, bertumbuh dan berkembang. Yang ada di jika kita berada di ruangan yang besar tersebut. Jadi ruang besar itu tidak sia-sia. Terus selanjutnya, waspadalah terhadap hidup yang nyaman. Nah, maksudnya di sini orang yang hidup nyaman itu kan pasti mempunyai pemikiran bahwa dia itu sudah hidup nyaman. Jadi tidak perlu berusaha atau mungkin bekerja atau mencari uang lagi atau berwirausaha. Nah, itu mungkin tidak perlu karena hidupnya yang sudah nyaman dan sudah mempunyai banyak uang. Nah, itu harus diwaspadai pemikiran yang seperti itu. Jadi di sini tuh gak apa-apa hidup nyaman, tetapi tetap mempunyai prinsip bahwa kita tuh harus berwirausaha atau berusaha dalam dalam kehidupan kita. Jadi jangan bermalas-malasan atau bersantai-santai ya. Nah, terus selanjutnya pintu yang tepat adalah pintu yang membuat kita itu
mampu untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jadi ini ada hubungan dengan poin yang ketiga yang ruang besar tadi. Nah, jadi di sini tuh kita harus tumbuh dan berkembang. Jika tidak itu maka ruangan yang kita hampiri atau ada yang dalam tubuh kita itu maka itu akan sia-sia. Terus selanjutnya mencari gagasan usaha. Yang terakhir nih, mencari gagasan usaha itu kita mencari ide-ide usaha yang ada di sekitaran kita atau di mana saja. Seperti kita membuat rencana plan A atau plan B. Nah, jadi misalnya kita gagal di plan A, maka kita mempunyai rencana plan B atau kita mempunyai plan B. Jadi kita tidak sepenuhnya itu gagal gitu. Jadi kita mempunyai rencana cadangan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Saiful Abdurrahman dengan NIM 2019-210541. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dalam menghadapi faktor X. Sikap dalam menghadapi faktor X ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, mendiamkan saja. Mendiamkan saja adalah orang yang percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintu untuk menemukan dirinya. Kalau ia beruntung, bisa saja dia berhasil. Namun faktanya, sedikit sekali orang yang sukses dengan menggunakan cara ini. Yang kedua ada mengirimkan sinyal positif. Orang ini sepertinya diam dan menunggu pintu mendatanginya. Namun sesungguhnya ia tidak diam. Ia mengirimkan sinyal agar pintu itu bergerak menghampirinya. Dengan kata lain, ia mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuhnya, entah dengan penampilan yang menarik, suara yang khas, dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah mencari pintu, mengetuk pintu. Mencari pintu, mengetuk pintu ini seperti Susan Boyle. Masa muda orang ini kurang beruntung. Dia sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Karena itu, mereka mendatangi sebuah pintu. Pintu itu mungkin hanya dibuka separuh oleh pemilik atau penghuninya. Bisa jadi pemilik pintu itu tidak welcome. Mereka harus pergi mencari pintu lainnya, terus mencari dan mengetuk. Namun begitu berhasil menemukan dan berada di dalam ruang. Sikap mereka berbeda-beda. Yang pertama ada yang sudah merasa nyaman dengan berada di ruang tunggu. Ia tidak mengerti bahagia hanya diterima di ruang itu saja. Ruang itu terlalu kecil, namun ia sudah merasa betah. Yang kedua ada yang segera menyadari bahwa ruang itu hanya sekedar ruang tunggu. Jika pintu utama tidak dibuka, ia harus segera keluar untuk mencari pintu lain yang menyambutnya dengan hangat dan di dalamnya tersimpan pintu-pintu yang boleh ia ketuk dan mengizinkan dia masuk. Pada dasarnya, sikap adalah pilihan. Terdapat banyak pilihan sikap yang dapat kita gunakan untuk menemukan dan menggali faktor X tersebut. Semua bergantung pada pilihan sikap yang kita gunakan. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik faktor X. Yang pertama ada faktor X merupakan penentu keberhasilan. Nah, ini dimaksudkan kita itu harus mempunyai faktor X. Dan setiap orang itu pasti mempunyai faktor X. Dan seorang wirausahaan yang sukses itu pasti mereka mempunyai faktor X. Dan faktor X ini melekat pada diri kita, namun tidak berwujud, tapi kita dapat merasakannya. Selanjutnya ada melekat pada diri manusia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, faktor X ini sangat melekat, bahkan dari lahir pun faktor X ini sudah dipunyai oleh manusia. Namun keberadaannya ini bisa berbeda-beda. Yang ketiga ada tidak dapat diperoleh dalam waktu sekejap. Ya, betul. Faktor X ini tidak bisa didapatkan dengan waktu sekejap. Seperti kalau kita belajar sesuatu atau kita belajar mengenai teknologi, itu pasti memerlukan waktu dan effort lebih untuk memperolehnya dan bisa menguasainya. Selanjutnya ada dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar atau X hidup, namun dapat juga mati apabila kita tidak memeliharanya, misalnya membiarkan terjadi penuaan atau menentang pembaruan. Nah, seperti nomor 3 tadi, tidak dapat diperoleh dalam waktu sekejap. Nah, faktor X ini dapat berkembang semakin besar bila kita itu sering mengasahnya dan selalu update. Kita itu faktor X itu harus selalu update. Contohkanlah kita itu seperti teknologi. Kalau masa kini kan menggunakan handphone. Nah,
entah di 10 tahun yang akan datang itu kita pakai apa itu kita tidak tahu. Jadi kita itu harus update agar tidak ketinggalan zaman. Nah, faktor X itu seperti itu. Dan harus selalu diasah. Bila tidak diasah, kita akan menjadi faktor X yang kecil atau faktor X mati. Sama seperti kalau kita gagap teknologi, kita kan tidak update kan. Jadi kita gagap teknologi. Selanjutnya ada berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri. Ya, dari diri sendiri itu bisa kita cari sendiri. Kita cari faktor X kita itu apa, seperti apa. Faktor X itu bisa berbentuk soft skill atau hard skill. Soft skill itu entah leadership, hemat atau apakah. Kemudian ada hard skill, entah itu kita dapat olahraga lah, seperti apalah dan sebagainya. Dan juga dapat berasal dari luar diri. Nah, berasal dari luar diri ini dimaksudkan yaitu lingkungan. Seperti kalau kalian tahu itu orang-orang Tionghoa atau orang-orang Tionghoa, mereka kan pasti hidup di lingkungan orang-orang yang berbisnis. Jadi mereka pasti mempunyai soft skill untuk berbisnis, public speaking. Nah, dari lingkungan mereka yang dimana seorang pembisnis dan wirausahaan, pasti orang tersebut juga yang ada di lingkungan tersebut pasti cenderung akan menjadi wirausahaan. Nah, jadi itu yang dimaksudkan faktor X juga dapat berasal dari luar diri. Selanjutnya ada sekali tumbuh dapat dipakai untuk membuat usaha lainnya. Ya, faktor X ini bila tumbuh bisa dibuat untuk usaha lainnya. Contohkanlah kita punya faktor X seperti hard skill. Hard skill kita seperti kita paham mengenai komputer. Kemudian kita paham mengenai seperti pelajaran. Nah, contohkanlah dibuat komputer. Kita bisa programming. Nah, itu bisa dibikin usaha kan? Nah, programming juga bisa dibikin usaha. Terus kemudian kita pintar elektronika. Wah, kita bisa merakit suatu elektronik yang bisa dan kita jual. Nah, itu maksudnya dari dapat dibuat usaha lainnya itu seperti itu. Jadi faktor X itu dalam setiap manusia itu banyak. Bisa kalian kembangkan seperti soft skill dan hard skill kalian. Oleh karena itu, seorang entrepreneur harus selalu mengasah faktor X tersebut agar tidak mati. Jadi seperti itu. Saya rasa cukup dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian, terima kasih.